السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Rabbul Alamin di masjid ini, majlis ilmu. Tentu ini adalah merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita. Salawat salam semoga terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini pada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga, bab sabar. Kita baca terlebih dahulu. Yang ketiga, bab sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dengan kuatkanlah kesabaran kalian. Surah Al-Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin." Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Asy-Syura ayat 43. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian.
surah Muhammad 31. Ya, di dalam bab as-sabr ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana yang menjadi metode beliau yaitu mendatangkan terlebih dahulu beberapa ayat dari Al-Qur'an terkait dengan bab ini, yaitu terkait dengan kesabaran. Dan as-sabr secara bahasa berarti adalah al-habs, menahan diri. As-sabr secara bahasa berarti adalah habsun nafsi, menahan diri. Dan objek kesabaran itu ada 3. Yang pertama, bersabar dalam menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru 'ala ta'ah. Sebab mengerjakan ketaatan juga perlu kesabaran. Karena dia terus-menerus, karena tidak boleh berhenti, yang fardu tentunya maksudnya, maka butuh kesabaran. Apalagi kemudian yang berat lagi sulit seperti as-saum, berpuasa, ini kan butuh sekali kesabaran. Maka yang pertama yang menjadi objek kesabaran adalah sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'siyah. Bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kalau enggak sabar, udahlah saya enggak sabar, hidup susah, korupsi ajalah. Saya enggak sabar ini hidup dalam keadaan kekurangan begini, mencuri ajalah. Nah itu. Jadi as-sabru 'anil ma'siyah, bersabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga adalah as-sabru 'ala aqdarillahil mu'limah. Bersabar atas takdir ketetapan dari Allah yang buruk lah, yang membuat kita jadi tidak nyaman. Kita sakit misalnya, kita kemudian dalam keadaan lapar misalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk bersabar, tapi menguatkan kesabaran. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di surat Ali Imran ayat yang ke-200. Ayat yang terakhir ini dari surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu, rabitu ini artinya murabatah, orang-orang yang menjaga di perbatasan-perbatasan. Juga sama itu. Jadi para prajurit pasukan yang menjaga di perbatasan-perbatasan itu juga butuh kesabaran, jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak, ya, bahkan makan bisa jadi apa? Seadanya. Tidur juga tidak bisa nyenyak karenanya orang berjaga-jaga. Maka kesabarannya harus dikuatkan. Isbiru wasabiru. Bukan cuma sabar, kuatkan kesabarannya. Ikat kencang-kencang. Atau bahasa lain, banyak-banyakin stok sabarnya biar enggak cepat habis. Karena ada orang yang bilang sabar saya sudah apa? Sudah habis, makanya nyetoknya yang banyak biar tidak habis sabarnya. Begitu juga didatangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang di suratul Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh pasti kami menguji kalian. Pasti kita semua diuji. Dengan apa diujinya? Bisyai'im minal khauf, sedikit dari rasa takut, ketakutan, kekhawatiran, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, maksudnya adalah kematian, kerabat kita mati, orang tua kita mati, wafat. Itu pasti kita diuji dengan itu. Watsamarat, kurang buah-buahan, kering, musim kering, tandus.
dan seterusnya. Ya, termasuk sakit. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka mau bersabar. Jadi diuji dengan berbagai macam ujian kita, pasti semua kita diuji. Maka dikuatkan kesabarannya. Dan perlu diingat bahwa orang-orang yang bersabar itu pahalanya Allah berikan tidak ada batasnya. Pahalanya diberikan gak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, hanya orang-orang yang bersabar saja pahalanya disempurnakan oleh Allah tanpa ada hitung-hitungan, tanpa ada batasnya. Jadi pahala bagi orang yang bersabar enggak ada hitung-hitungannya, enggak ada batas-batasnya. Oleh karena itu, sikap mental yang membaja itu perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh orang yang sabar dan mau memaafkan, sesungguhnya hal tersebut termasuk lamin azmil umur. Azmil umur ini kata-kata azam. Azam itu keinginan yang kuat. Al-umur jamak dari amr. Jadi perkara yang diutamakan, kalau diterjemahkan diutamakan maksudnya perkara yang kita sungguh-sungguh berusaha untuk bisa meraihnya. Penyabar, pemaaf, itu adalah satu sifat atau dua sifat yang orang harus berusaha sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkannya. Ini artinya bahwa untuk mendapatkan sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat yang baik, akhlak yang sempurna lagi baik, itu harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Nah, dari ayat ini kita bisa ambil salah satu faedah tarbawiyah, faedah terkait dengan pendidikan, bahwa utamakan pendidikan itu adalah menanamkan karakter-karakter yang kuat. Dia penyabar, dia pemaaf, dia orang yang mampu bertahan dalam segala keadaan dan kondisi. Bukan hanya sekedar ngisi informasi saja yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar bisa jawab pertanyaan di atas kertas saja, bukan. Tapi itu menjadi bagian dari dirinya, bagian dari karakternya. Dia jadi penyabar, dia jadi pemaaf, dia menjadi semakin berdisiplin. Selama ini kita sungguh-sungguh sekolahin anak, tapi hanya memikirkan, ini kalau istilah dalam ilmu pendidikan, kognitifnya aja. Dia tahu informasi saja, tapi gak jadi karakter bagi dirinya. Perhatikan ayat Al-Quran. Inna dzalika lamin azmil umur. Perlu azam yang sungguh-sungguh, prioritas utama untuk bisa meraih kesabaran, untuk bisa meraih jadi orang yang pemaaf. Ini menunjukkan keutamaan sifat sabar. Lalu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar dan salat. Artinya, kalau kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap harus sabar. Kok belum juga, saya udah minta Pak Ustadz, tapi belum juga dikabulkan. Sabar. Saya udah sholat, sudah ibadah, tapi kok masih aja begini-begini terus? Sabar. Terus sholatnya, terus sabarnya. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau sudah mati baru gak boleh sabar, harus segera diproses. Loh, ya betul gak? Asri'u bil janazah, segerakan memproses jenazah. Jadi kalau sudah wafat baru berhenti sabarnya. Jangan ini udah wafat mau dikuburin kapan? Sabar seminggu lagi, enggak bisa. Ya, sabar itu bagian daripada ibadah. Sabar itu bagian daripada apa?
Ibadah apa saja? Yang pertama, sabar itu bagian daripada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati. Maka ketika seseorang itu terkena musibah misalnya, satu, hatinya dia bersabar enggak? Bersabar itu maksudnya apa? Alla yatasakhata 'ala Allah. Dia enggak marah kepada Allah. Pertama itu. Jadi enggak terus, ya Allah kenapa harus saya yang kena musibah ini? Itu enggak sabar. Alla yatasakhata 'ala Allah. Itu wajib. Ini kadar wajib namanya. Dia tidak marah kepada Allah. Kedua, dia sabar nerima itu. Walaupun hatinya sakit tapi dia sabar, ya saya terima. Yang ketiga, dia ridha. Kalau yang ini tidak wajib. Yang wajib sampai sabar. Tidak marah, dia bersabar, itu wajib. Tapi kalau ridha itu levelnya naik. Itu tidak wajib. Maka sabar itu wajib. Ridha itu dianjurkan. Karena itu levelnya lain lagi. Karena kalau ridha itu rasa sakitnya di hati udah sangat berkurang. Yang keempat di atasnya lagi dia bersyukur. Karena musibah malah bersyukur. Ini juga tidak wajib. Karena ini levelnya level orang-orang yang utama. Sehingga sebagian salafus salih terdahulu, kalau dalam satu pekan dia nggak kena musibah, dia malah ya Allah, kenapa? Kenapa? Ya, apa saya ini punya salah sehingga nggak ditegur, nggak diingatkan? Malah bahaya kalau salah nggak ditegur, nggak diingatkan. Nah, makanya yang ini tidak wajib. Yang ridha dan syukur tidak wajib. Yang wajib dia harus tidak marah dan dia sabar. Yang di lisan, kedua, sabar tadi di hati. Sekarang di lisan, tidak mencela Allah Rabbul Alamin. Tidak menyalahkan Allah Rabbul Alamin. Dia itu sabar, bukti dia sabar. Kenapa Allah begini? Gitu. Termasuk juga tidak menyalahkan orang lain dengan cacian dan celaannya. Dia gak salahin orang lain. Karena pada dasarnya orang-orang ini hanya jadi sebab. Makhluk itu cuma jadi sebab musibah datang pada diri kita. Bukan dia yang mendatangkan musibah, dia cuma jadi sebab. Ya, kalau kita katakan dia sebab ya, tapi kemudian kita katakan dialah yang mendatangkan mara bahaya bagi diri kita, ini tidak boleh, ini bertentangan dengan akidah kaum muslimin. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan mara bahaya melainkan hanya Allah, sebagaimana tidak ada juga yang bisa mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Ibadahnya kepada Allah. Dia tetap salat. Bahkan dalam kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang menghimpit, orang yang masih terus beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, itu bukti bahwa dia betul-betul taat kepada Allah. Sehingga diberikan kepadanya berlipat-lipat ganda pahala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ibadatun fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah dalam keadaan peperangan. Perang itu kan orang dalam keadaan susah ya, dalam keadaan sulit. Tapi dia tetap ibadah, pahalanya kahijratin ilayya. Seperti berhijrah kepadaku, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah ke kota Madinah. Allahu akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian agar Allah tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang enggak sungguh-sungguh. Mana yang bersabar, mana yang tidak bersabar. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Sungguh pasti kami uji kalian. Kami datangkan bala. Semuanya kena ujian. Para nabi, para rasul malah lebih berat lagi kan ujiannya. Hatta na'lamal mujahidin minkum, sehingga kami mengetahui siapa orang yang berjihad bersungguh-sungguh di antara kalian, dan sehingga kami mengetahui
mereka yang bersabar. Pertanyaannya, emang Allah nggak tahu mana orang yang sungguh-sungguh sama mana orang yang enggak? Emang Allah nggak tahu mana orang yang sabar sama orang yang enggak apa? Enggak sabar. Allah tahu nggak Bapak Ibu? Nah, kenapa ayat nyebut hatta na'lam, sehingga kami mengetahui? Jawabannya bukan untuk Allah, tapi diantaranya untuk para malaikat. Nih, kan para malaikat kan nggak tahu. Nih malaikat lihat nih, manusia yang dulu kalian kira cuman bisa bikin kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, nih mereka sungguh-sungguh ibadah. Nih mereka bersabar. Termasuk juga sehingga kami tahu ini bukan untuk Allah, karena Allah sudah tahu, untuk pelajaran bagi manusia yang lain. Bagi manusia yang lain. Oleh karena itulah Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, kalau urusan dunia jangan lihat ke atas, lihatnya kemana? Ke bawah. Urusan akhirat lihat ke atas, jangan dibalik. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Urusan dunia ini. Fahuwa wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan urusan dunia selalu ngelihat ke atas. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena dengan demikian kamu jadi tidak menganggap remeh nikmat yang Allah berikan pada kalian. Kalau ngelihat ke atas terus, kurang terus kita. Akhirnya nganggap remeh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau ngelihatnya kita ke bawah, oh masih banyak yang lebih susah, masih banyak yang lebih sulit. Alhamdulillah kita mah. Nah gitu. Kalau urusan ketaatan baru lihatnya kemana? Ke atas. Saya baru bisa begini, dia kok udah bisa begitu, saya pengen begitu. Ini kadang dibalik. Kalau urusan dunia lihat ke atas, saya pengen punya juga yang kayak begitu. Giliran urusan akhirat, udah mending saya mah sholat, yang lain banyak yang kagak sholat. Nah ini kebalik nih. Udah mendingan saya mah masih mau sholat, iya kagak mau. Ngelihatnya ke bawah urusan akhirat. Urusan akhirat lihatnya ke atas. Urusan dunia lihatnya ke bawah. Ini ilmu ini. Kalau dipraktekkan niscaya hati kita akan dipenuhi dengan rasa syukur dan juga akhirnya bisa bersabar. Para ulama mengatakan bahwa asyukru was-sabru tau'aman. Syukur sama sabar itu dua saudara kembar. Kok bisa? Maksudnya bagaimana? Kita akan sulit bersabar kalau kita sedikit bersyukur. Gimana? Dikasih ujian begini, aduh. Tapi kalau kita, ya Allah iya, saya udah dikasih nikmat banyak. Baru diuji begini aja udah ngeluh, ya Allah sabar dah. Gitu. Jadi dia itu saudara kembar. Syukur sama sabar itu saudara kembar. Anda banyak bersyukur, niscaya Allah akan berikan kemampuan kita bersabar. Tapi kalau kita sedikit bersyukur, ya ngeluh terus kan jadinya kan. Gimana mau sabar? Ngeluh aja isinya. Ngeluh ini, ngeluh itu, ngeluh ini, ngeluh itu. Tapi kagak ada juga geraknya tuh badan. Udah tahu ngeluh tapi diem aja. Udah Pak Ustadz, udah usaha keras begini begitu. Mungkin ilmunya masih belum, kurang. Kadang kita kan ngerjain sesuatu ilmunya kurang, asal aja dikerjain. Iya kan begitu, nggak usah urusan akhirat lah, urusan dunia aja. Orang udah kerja keras, keringetan, keluar tenaga dan seterusnya. Iya Pak Ustadz, saya udah kerja keras begini. Terus gajinya mah banyakan dia yang kerjanya cuma di kantor, adem katanya. Karena yang ini pakai tenaga, yang ini pakai ilmu. Iya, coba ilmunya dinaikin. Baru urusan dunia itu, belum urusan apa? Akhirat. Makanya sampai Rasul sabdakan, belajar ilmu syar'i itu memudahkan jalan menuju surga. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Amalnya kelihatan sederhana,
tapi pahalanya apa? Banyak, besar. Yang tidak pakai ilmu, amalnya kelihatan banyak, ternyata bukan cuma pahalanya yang sedikit, tertolak. Iya kan gitu. Karena nggak pakai ilmu, amalannya apa? Tertolak. Asal-asalan, yang penting udah sholat katanya. Baik, kita lanjutkan. Hadis nomor 26 dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhum, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamlaul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani aw tamlau ma bainas samawati wal ard, was salatu nur, was sadaqatu burhan, was sabru istiya, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik, kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsah fa mu'tiquha aw mu'bikuha." Bersuci itu adalah separuh iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau ia memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah pelita, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau justru mencelakakanmu. Setiap orang berangkat di waktu pagi untuk menjual dirinya, maka ada yang memerdekakan dirinya daripada api neraka, dan ada pula yang justru membinasakannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Pada bab sabar ini, hadis yang pertama dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis dari sahabat Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Redaksinya, lafaznya at-tuhuru syatrul iman. Kalau diterjemahkan, bersuci itu separuh dari iman. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Adapun perkataan an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis Nabi. Bersih sebagai kebersihan sebagian daripada iman, itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita ketahui. Jadi kalau ada tulisan kebersihan sebagian daripada iman, nggak boleh kita katakan itu hadis Nabi. Kalau cuman ini ada sebuah perkataan, ya silahkan aja, namanya juga sebuah perkataan. Ini ada perkataan bijak, silahkan aja. Tapi itu bukan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kan tidak boleh sembarang-sembarang bilang ini perkataan Nabi, padahal Nabi tidak katakan. Itu berat urusannya. Nah, apa maksudnya at-tuhuru syatrul iman? Di antara para ulama ada yang memaknai al-iman adalah as-salah. Al-iman dimaknai dengan salat, sehingga at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah separuh dari salat. Sedangkan salat disebut iman. Salat disebut apa? Iman, karena bukti di antara tanda bukti keimanan orang itu mengerjakan apa? Salat. Jadi salat itu bagian daripada bukti keimanan, makanya salat disebut dengan iman. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebut bahwa yang namanya salat itu disebut dengan iman. Makanya sebagian para ulama memaknai al-iman yang dimaksud di dalam hadis ini artinya atau maknanya adalah salat. Walaupun kata iman tidak dibatasi maknanya hanya kepada salat saja. Ia mencakup banyak hal, tetapi bersuci sangat identik sekali dengan salat. Buktinya, ini kita datangkan buktinya, firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Para ulama tafsir memberikan penjelasan yang dimaksud dengan kata iman di dalam ayat ini adalah salat. Karena ayat ini terkait dengan pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Rasul setelah perubahan arah kiblat, jadi arah kiblat Rasul hijrah ke Madinah, salat menghadap ke Baitul Maqdis atas perintah Allah selama kurang lebih 15 atau 16 bulan. Jadi kalau pas waktu Rasulullah SAW di Mekah, setelah perintah salat 5 waktu sudah turun tapi belum hijrah, Nabi SAW salatnya menghadap Ka'bah tapi yang ke arah utara. Menghadap Ka'bah tapi posisi menghadapnya Rasul yang ke arah utara. Jadi ketika Rasul salat di Makkah itu menghadap 2 kiblat sekaligus. Di depannya Ka'bah tapi yang ke arah utara, sedangkan arah utara itu arahnya Baitul Maqdis. Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Allah perintahkan salat menghadap ke Baitul Maqdis, berarti membelakangi Ka'bah, Masjidil Haram. Selama 15 atau 16 bulan. Sampai kemudian Allah perintahkan di tengah-tengah salat, beliau sedang salat berjamaah salat zuhur di perkampungan Bani Salimah. Baru dapat 2 rakaat, turun perintah agar menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi muter gini. Dapat 2 rakaat, muter. Jadi 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap Ka'bah. Nah sekarang di Madinah masjidnya itu disebut dengan Masjid Qiblatain. Ya tadinya nggak ada masjidnya itu. Di Rasul salat di perkampungan Bani Salimah, lalu kemudian akhirnya dibuat masjid. Sekarang namanya disebut Masjid Qiblatain karena Rasul pernah salat menghadap 2 kiblat sekaligus, 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap ke Makkah. Para sahabat nanya, Rasul, bagaimana dengan para sahabat yang sudah keburu wafat sedangkan perubahan arah kiblat belum diperintahkan? Salat mereka sah, salat mereka sia-sia enggak? Karena waktu itu mereka salatnya masih menghadap Baitul Maqdis, keburu wafat. Turun ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maknanya Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Itu maka tadi kita katakan bahwa at-tuhuru syatrul iman. Kalau ditafsirin, kalau diterjemahin bersuci separuh iman. Kalau ditafsirkan bersuci adalah separuh salat. Maknanya orang salat tidak bersuci, sah enggak salatnya? Tidak. Baik itu bersuci dari hadas kecil, apalagi dari hadas apa? Besar. Nah, kita sudah jelaskan tafsirnya yang spesifik ini, bukan yang global. Ya. Jadi bersuci adalah separuh iman, di antara tafsirnya adalah bersuci separuh salat. Dan ibadah-ibadah yang dikerjakan yang lain, ada yang diwajibkan dalam keadaan bersuci, ada yang tidak diwajibkan. Kayak puasa kan, ya sucinya lain. Kalau puasa sucinya dari haid, dari nifas. Tapi dari hadas kecil, hadas besar kan tidak. Makanya orang puasa misalnya di tengah dia puasa tertidur atau tidur di siang hari, lalu kemudian mimpi basah lah, ihtilam, wajib mandi junub, tapi puasa tidak apa? Tidak batal.
Karena dia tidak disyaratkan suci dari hadas besar, tapi disyaratkan suci dari haid dan apa? Nifas. Perempuan berarti itu khusus. Nah, ini harus difahami. Maka saya lebih cenderung wallahu a'lam kepada apa yang dijelaskan oleh sebagian para ulama yang mengatakan bahwa bersuci separuh iman maksudnya adalah bersuci separuh dari salat. Itu maknanya lebih jelas. Kenapa? Dengan begitu kita jadi faham, oh ya harus orang bersuci mau salat, nggak bisa tidak. Lalu kemudian selanjutnya, walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan perkataan alhamdulillah memenuhi timbangan. Jadi zikir yang kita baca itu nanti menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Loh, emang zikir itu kan gak ada wujudnya, rupanya. Masa dia nanti jadi ditimbang? Nah itu. Makanya yang namanya ditimbangnya amal itu maksudnya satu, ditimbang amal soleh kita. Jadi amal soleh kita oleh Allah Rabbul Alamin dijadikan memiliki wujud yang bisa ditimbang. Yang kedua, ditimbang catatan amal kita. Kalau tadi yang ditimbang apanya? Amalnya. Kalau yang kedua yang ditimbang apanya? Catatan amalnya. Sebagaimana hadis bitaqah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika ada seseorang dibukakan untuknya 99 catatan amalnya isinya maksiat semua, lalu mau ditimbang tuh catatan amal yang 99, didatangkan satu lembar yang isinya kalimat tauhid. Kata orang ini, ya Allah enggak usah ditimbang, yang ini 99 catatan buku isinya maksiat semua, mau lawan selembar doang, gimana ceritanya ini? Lalu Allah Rabbul Alamin katakan, aku tidak akan menzalimi siapapun. Ditimbangmu yang 99 catatan amal dengan cuma satu lembar yang berisikan kalimat tauhid, ternyata yang berat adalah yang satu lembar yang berisikan kalimat tauhid. Itu menjadi dalil bahwa yang ditimbang, termasuk yang ditimbang adalah catatan apa? Amal. Kalau ini yang ditimbang amal. Ketiga, yang ditimbang orangnya. Yang ditimbang apa? Orangnya. Sebagaimana hadis yang dimana sahabat Abdullah bin Mas'ud naik pohon untuk memetik buah, satu jenis buah dari kayu arak lah. Lalu orang-orang, ada angin berhembus, betisnya beliau tersingkap, betisnya kecil. Orang-orang pada ketawa yang di bawah ngeliat itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, kenapa kalian pada ketawa? Betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia itu nanti lebih berat di timbangan ngelebihin bukit-bukit yang besar sekalipun. Dijadikan hadis itu sebagai hujjah oleh para ulama bahwa orangnya juga ditimbang. Jadi nanti pada hari hisab, yaumul hisab, ketika kita dihisab itu ada beberapa tahapan proses. Ya. Ada tahapan-tahapan. Yang pertama di antara tahapannya hisab, kita ditanya oleh Allah atas segala nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pasti ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah berikan pada kalian. Ditanya Bu, kita Bu. Jadi jangan dikira kita diberi nikmat kagak ditanya. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Abbas, sampai roti yang kita makan ditanya. Yang kedua di antara proses yaumul hisab adalah diperlihatkan kepada kita catatan apa? Amal. Di antara proses selanjutnya adalah ditimbang tuh. Al-mizan namanya. Maka hadis ini pun menerapkan atau menjelaskan bahwa yang namanya timbangan itu hak, timbangan itu nanti ada dan kita akan ditimbang.
Dan timbangannya berdasarkan hadis-hadis itu, tadi termasuk hadisul bitaqah, itu timbangannya itu timbangan yang kanan kiri itu punya dua sisi. Sisi kanan, sisi kiri. Kita ditimbang. Nah nanti amal soleh yang ditimbang, terkadang amal solehnya, yang ditimbang terkadang catatan amalnya, yang ditimbang terkadang apa? Orangnya. Jadi ketika proses ditimbang ini, masing-masing orang kadang amalnya yang dia timbang. Oleh Allah yang ditimbang amalnya. Kadang catatan amalnya, kadang orangnya ditimbang. Lalu selanjutnya, ini menunjukkan keutamaan alhamdulillah. Zikir alhamdulillah. Wa subhanallahi walhamdulillah. Dan perkataan subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Bacaan zikir subhanallah walhamdulillah, kalau dia itu diwujudkan menjadi sesuatu emas misalnya, Bu. Emas misalnya, maka dia bisa memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Jadi ada beberapa hadis yang redaksinya mirip-mirip begini, walaupun lafadznya berbeda. Seperti lebih baik daripada dunia seisinya. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, qabliyah subuh, lebih baik daripada apa? Dunia seisinya. Apa maksudnya? Para ulama jelasin, kalau umpamanya dunia seisinya ini emas semuanya, itu lebih baik salat 2 rakaat qabliyah subuh. Subhanallah alhamdulillah, memenuhi antara langit dan bumi. Kalau seandainya yang di antara langit dan bumi ini emas semuanya, maka subhanallah alhamdulillah memenuhi itu semuanya. Kenapa para ulama tafsirnya selalu begitu? Ini untuk mengimbangi ambisius kita terhadap dunia. Benar enggak? Kita kan kalau udah urusannya dunia, emas, waduh semangat. Coba kira-kira umpamanya, siapa yang sholat subuh berjamaah dapat emas masing-masing 24 gram, 24 karat 1 gram masing-masing. Waduh penuh, masjid penuh. Bisa desek-desekan. Nggak tahu siapa yang mau ngebagiin itu. Padahal cuman 1 gram. Waduh penuh, ntar subuh besok ada lagi nggak Pak Ustadz katanya. Lah ini Bu, itu kalau emas penuh langit bumi, dia lebih baik dari itu semuanya. Itu makanya sampai ada di antara para ulama katakan, kenapa Allah nggak kasih pahala kita kontan di dunia, Pak? Mau ditaruh di mana? Hah? Kalau dikasih kontan di dunia pahala, mau ditaruh di mana, Bu? Subhanallah alhamdulillah, emas penuh langit bumi, mau ditaruh di mana? Hah? Salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada emas. Dunia seisinya berupa emas lebih baik dari itu. Mau ditaruh di mana? Ya habis Pak Ustadz, kalau itu makan kagak kontan katanya. Kalau diiming-imingin dikasih emas biar kata cuman 1 gram kan kontan. Lah karena sedikit, makanya bisa dikasih. Itu Bu, walaupun sedikit pun kagak ada manusia yang sanggup begitu. Tiap hari ngasih ibu emas 24 karat 1 gram tiap sholat subuh. Siapa orang punya emas segitu banyak? Adapun Allah Rabbul Alamin Maha Kuasa. Cuman kalau mau dikasih sekarang, mau ditaruh di mana? Lagi juga Bu, kalau semuanya jadi punya emas semua segitu banyaknya Bu, bahaya, kehidupan dunia kolaps Bu. Loh kok kolaps? Iya kacau, pasar sepi kagak ada yang jualan. Ya kagak jualan beras lagi. Wah udah kaya ngapain jualan beras? No, emas banyak di rumah katanya. Ayo, terus mau makan emas.
Makanya kehidupan kolab, kagak ada lagi nelayan mau cari ikan, jual ikan nggak ada. Ke pasar mau beli ikan, bang kagak jualan ikan. Udah kaya banyak emas ngapain jualan ikan neneng. Kehidupan dunia berantakan. Makanya ada yang Allah lebihkan rizkinya, ada yang dikurangin. Itu sebenarnya untuk menjaga stabilitas kehidupan dunia. Bukan Allah nggak mampu bikin kaya semua orang, mampu pakai banget. Cuman nanti kehidupan berantakan bu, berantakan loh. Yang jual ini nggak ada, yang jual sayur kagak ada, yang jual ikan nggak ada, jual beras kagak ada. Ayo mau makan emas tuh, diemutin gitu. Jadi hikmah Allah ini hikmah Allah, makanya pahalanya ndak dikasih di sekarang di sini, di akhirat. Kalau di surga udah karena apa? Luasnya surga nggak ada batasnya. Jadi ibu mau dikasih rumahnya, bataknya dari emas, bataknya dari perak, dikasih di sono mah nggak ada batasnya, karena kagak ada pencuri juga. Di sini ibu rumahnya batak emas, habis congkelin tetangganya. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wassalatu nur, salat itu cahaya bu. Salat itu cahaya. Jadi kalau ini dalam bahasa Arab, nur cahaya itu cahaya tapi tidak ada hawa panasnya. Jadi cuman menerangi tapi tak ada hawa panasnya. Nanti kalau sabar, wasabru dia. Sabar itu dia. Dia itu matahari ada pancaran sinarnya tapi ada hawa panas, itu namanya dia. Itu bedanya. Jadi orang kalau mau kehidupannya itu diterangi oleh Allah Rabbul Alamin, salat. Salat, dengan begitu dia jadi terang. Tidak dalam kebingungan, kegelapan. Orang gelap tuh bingung gak bu? Ibu mati lampu, gelap, bingung gak? Cari-cari ini mana itu. Mau hidupnya nggak bingung, terang, Allah berikan petunjuk, kebaikan, salat. Nah, tapi kalau sabar bu, bukan cuma terang, hangat. Kayak sinar matahari itu kan ada hangatnya. Apa maksudnya? Sabar bikin hati jadi hangat. Jadi tenang, jadi tentram, itu maksudnya. Kenapa? Dia tahu itu datang dari Allah. Pasti ada hikmahnya. Gak mungkin Allah memberikan ini kepada saya kecuali pasti ada hikmahnya, ada maksudnya. Wasadaqatu burhan, dan sedekah itu burhan, bukti keimanan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan harta kita berkurang dengan sebab kita apa? Sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta karena cuman disedekahin. Kelihatannya mah secara hitung-hitungan angka berkurang. Tapi Allah simpan dan Allah jadikan berlipat ganda nanti di akhirat. Bu ingat, sedekah itu dilipat gandakannya di akhirat. Kalau di sini langsung kontan dilipat gandakan, orang pada sedekah semua. Bener gak? Nyatanya ada orang yang susah sedekah gak? Iya, karena dilipat gandakannya di akhirat. Yang di sini mah bonus. Kalau Allah kasih bonus tuh. Iya, dilipat gandakannya di mana? Di akhirat. Jangan yang kejadian itu. Ustaz, saya udah sedekah, mana ditungguin gak ada nih, datang katanya berlipat ganda katanya. Lah ini mah ngegandain duit ini. Awas, ya Bu ya. Di akhirat bu, kalau semua bu dengan sekali sedekah dilipat gandakan, lah kan lagi-lagi kaya semua enggak orang, sodako semua enggak, ntar lama-lama enggak ada yang terima sedekah. Iya, semiskin-miskinnya orang duit 10.000 megang. Ibu sekarang sesusah-susahnya kita 10.000 masih ada lah ya kan. Masih ada, sedekahin, dilipat gandakan menjadi 100 kali lipatnya. Jadi berapa bu? Banyak tuh, 10.000. Besok datang, itu kaya mendadak itu bu dia orang. Iya enggak?
Tuh, jadi jangan salah faham, salah persepsi. Makanya dia disebut bukti. Burhan itu bukti. Anda iman, Anda yakin bahwa Allah akan melipat gandakan di akhirat. Adapun di dunia dikasih lebih lagi, itu biar makin rajin sedekahnya. Itu perlu difahami itu. Karena di masa para sahabat ada pula para sahabat yang miskin-miskin maksain sedekah, ada. Enggak jadi berlipat di dunia, enggak terus tiba-tiba dia jadi kaya mendadak, enggak. Enggak. Kalau toh Allah berikan juga di dunia, itu tambahan. Pahala yang hakiki yang sebenarnya yang di akhirat. Jauh sih Pak Ustadz akhirat. Dah jauh, dekat Bu, dekat. Kita cuma nunggu waktu doang kan. Karena menuju akhirat harus lewat mana? Gerbang menuju akhirat mana? Mati. Nah itu udah tahu. Kan masuk surga syaratnya harus apa Bu? Nah, mati dulu bener, tapi pada disuruh mati duluan gak ada yang mau. Lalu kemudian Nabi SAW sabdakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran bisa menjadi pembela bagi engkau ataupun justru malah memberatkan. Hujjah bagimu atau hujjah atas dirimu. Kalau hujjah bagimu, belain kita. Hujjah atas dirimu, memberatkan kita nanti di akhirat. Bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Kalau orang itu baca Al-Quran tapi tidak mengamalkan. Itu nanti Al-Quran malah justru bersaksi bukan belain kita, memperberat kita. Dia baca ya Allah tapi enggak diamalin, dia tahu tapi enggak dikerjain, nauzubillah. Tapi yang mengamalkannya, maka dia yang dibela oleh Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabdakan di hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, tentu mengamalkannya juga. Karena nanti dia datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang pagi hari dia melakukan satu aktivitas. Aktivitasnya dia itu di antara dua. Aktivitas yang bisa membebaskan dirinya dari api neraka, atau aktivitas yang bisa membuat dia justru malah jatuh ke dalam apa? Neraka. Itu maksudnya hadis ini. Yang akhirnya, setiap orang di pagi hari menjual dirinya. Maksudnya dia melakukan aktivitas antara dua. Apakah dia melakukan aktivitas famu'tiquha yang bisa memerdekakan dirinya dari api neraka, atau justru malah dia melakukan aktivitas yang bisa menyerumuskan dia ke dalam neraka. Orang yang pagi hari aktivitasnya udah maksiat dan seterusnya, naudzubillah, mubiquha, itu sama saja dia menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam api neraka. Siapa orang yang di pagi hari aktivitasnya sudah dimulai dengan ketaatan, kebaikan, maka itu berarti dia berusaha membebaskan dirinya dari api neraka. Jadi kita pada dasarnya setiap hari berjual beli. Artinya jual beli itu maksudnya adalah kita berusaha membeli diri kita, menyelamatkan diri kita dari api neraka. Maka orang yang mengerjakan ketaatan, berusaha meninggalkan kemaksiatan, ia berusaha memerdekakan dirinya dari api neraka. Tapi mereka yang naudzubillah pagi hari aja udah maksiat, maka itu sama saja dia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Maka oleh karena itu kita pagi hari mulai dari salat subuh, habis salat subuh zikir pagi, kalau sempat masih bisa salat syuruk atau salat isyraq, habis itu aktivitas lagi. Alhamdulillah kayak hari ini kita bisa ngaji, duduk di majelis ilmu, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Itu dalam rangka apa? Kita berusaha memerdekakan diri kita dari api neraka. Nah, yang jadi dalil atau menjadi poin dari hadis ini yaitu as-sabru, dia sabar itu adalah pancaran cahaya yang ada hangatnya. Artinya dia membuat hati kita jadi hangat, hati kita jadi tentram,
hati kita jadi tenang. Oh iya, ini ketetapan dari Allah, saya bersabar, saya berharap pahala. Kalau kita enggak tenang tentram, apa yang terjadi? Gelisah aja terus tuh. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya tertarik dengan karakter sabar yang Ustadz sampaikan tadi. Bagaimana menguatkan kita serta anak-anak kita, keluarga kita khususnya, untuk menerapkan karakter sabar ini, terutama di era digital sekarang ini atau era masuk ke 5.0. Itu Ustaz. Sekian, terima kasih. Ya, di antara sebab-sebab kesabaran, yang pertama adalah kita wajib mengetahui bahwa segala sesuatu yang menimpa diri kita itu pasti datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Itu pertama tuh, harus tuh. Itu satu, itu paling utama itu. Mau itu kebaikan sehingga kita bersyukur, mau itu keburukan sehingga kita bersabar, harus diyakini datang dari Allah dulu. Sebab memang melalui banyak hal, tapi tetap yang mendatangkan hal itu adalah Allah Rabbul Alamin. Itu satu poin penting yang harus terus ditanamkan. Harus ditanamkan. Kenapa kita bisa bersedih? Kenapa kita bisa begini? Kenapa kita bisa begitu? Itu sekarang ada beberapa buku buat anak-anak bahkan. Ya, cuman sayang yang bikin ini dari luar negeri. Jadi dia panduannya bukan berdasarkan tuntunan syariat. Jadi kenapa terkadang aku merasa bersedih? Gitu. Itu kalau misalnya ada sebagian penulis dari kalangan kaum muslimin dia berkonsultasi dengan ahlul ilm yang berilmu, itu bagus. Kenapa kadang kita bersedih? Karena kita mendapati hal yang kurang nyaman. Lalu bagaimana mestinya kita? Kita mestinya tahu bahwa itu pun datang dari Allah. Lalu kemudian kita bersabar. Dan bersabar itu bukan berarti kita kalah. Karena sebagian orang beranggapan sabar itu kita kalah. Bersabar itu bukan berarti kita pasrah tidak berupaya. Jangan salah paham itu. Bersabar itu kita, tadi maka sudah saya jelaskan, kita tidak mencela Allah, tidak marah kepada Allah, tidak menyalahkan Allah Rabbul Alamin. Kita berharap pahala atas apa yang kita alami dari keburukan, tapi tetap kita mengambil sebab agar bisa kita keluar dari keburukan itu. Maka oleh karena itu, ini selanjutnya, setelah kita menanamkan bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu adalah ketetapan dari Allah, baru kalau itu baik kita bersyukur, kalau itu buruk kita bersabar. Lalu kemudian jangan juga kemudian anak-anak itu dibiasakan meraih sesuatu dengan cara yang mudah lagi gampang. Bukan juga mempersulit, tapi harus ada upayanya, ada usahanya. Iya. Gini Bu, saya jadi teringat, kita tuh kadang, ya kalau dulu ya, ada orang beranggapan bahwa kalau diasuh sama nenek itu lebih menyenangkan. Karena kalau nenek kadang serba boleh semuanya, emaknya nggak boleh, neneknya boleh. Tapi ada satu kisah ini, dia diasuh nenek lebih nggak menyenangkan dibandingkan sama ibunya sendiri. Ada kejadian itu Bu, ada kisah nyata. Jadi kalau dia mau dapetin sesuatu tuh sama neneknya dia harus berusaha dulu. Nih, kamu beliin buat nenek ini, belanjain ini. Ntar sampai di rumah kamu suruh nyapu dulu, kamu mesti ngepel dulu, kamu mesti bantuin motongin cabai dulu.
mesti bantuin motongin bawang dulu, baru dapat jajan. Setidaknya melatih bahwa untuk dapat jajan saja dia harus ada upaya yang dia lakukan. Walaupun itu orang tuanya sendiri, walaupun itu ayahnya sendiri misalnya, walaupun itu ibunya sendiri misalnya, walaupun itu neneknya sendiri. Jangan, wah, anak kok dipersulit, enggak, dilatih dia. Bahwa untuk meraih sesuatu enggak bisa dia hanya sekedar minta dan berpangku tangan. Sehingga dia jadi orang yang mentalnya membaja, terbiasa begitu. Nah, ini juga perlu ini. Untuk meraih sesuatu prosesnya harus tetap dia tempuh. Jangan terus kemudian dia pengennya instan. Tahu-tahu sampai pada tujuan. Nah, itu akhirnya menjadi salah satu karakter mentalitas yang membekas. Sehingga mau naik jabatan instan nyogok. Mau prosesnya gampang mudah kasih duit. Apa sih duit berbicara katanya. Ya kan akhirnya karakter-karakter ini tertanam. Kenapa? Gak ada yang namanya struggle, berusaha sungguh-sungguh. Gak ada. Semua pengen semuanya diselesaikan pakai cara yang mudah, gampang, instan. Kenapa tadi? Ketabahan gak ada, daya tahannya gak ada. Nah, itu yang perlu dilatih. Bukan cuma daya tahan tubuh, tapi daya tahan mentalnya. Mesti diuji. Kehidupan biasa. Malah kadang begini kan. Jadi kayak sekarang saya sering dapat ada pertanyaan permasalahan-permasalahan. Pak Ustadz kok pesantren sekarang mahal? Ya orang fasilitasnya bagus. Saya bisa bikinin pesantren yang murah. Cuma fasilitasnya menyedihkan. Orang tuanya sanggup nggak ngelihat anaknya? Bu. Yang ada orang tuanya yang nangis. Orang tuanya sanggup nggak ngelihat anaknya? Kayak apa? Kelasnya cuma dari bilik gitu doang. Nangis. Yang nangis orang tuanya. Makannya seadanya itu. Nasinya aja, gabahnya sama batu kerikilnya kagak dipisahin. Nangis sama bapaknya. Mungkin zaman dulu kita mau makan banyak jadi males bu di pondok. Kenapa? Nyorang makan batu, kletuk batu keluarin, kletuk keluarin. Pilihin dulu itu. Jadi kita sebelah piring, sebelahnya tempat itunya sih itu batunya sama gabahnya tuh. Orang tua kita nggak ada yang tahu begitu, kita nggak pernah cerita, biarin aja. Ntar udah kelar, udah selesai baru cerita. Nggak, anak sekarang telepon mak bapaknya nangis dia, nggak doyan makan. Gimana ini pemimpin masa depan harus dididik struggle lah istilahnya, nggak terus lemah itu, baru ngadepin kondisi kayak begitu. Makan kita cuman kerupuk nih, makan siang nih bu, nasi sih tadi ngambil sendiri, tetap aja ngambil sendiri pun jadi ngambil dikit. Orang banyak batu sama gabahnya, kagak nafsu makan. Kasih mangan dat kerupuk taro, dek kerupuk taro belah sono sayur disiramin, ces. Makan apaan nih kalau begini caranya? Nggak ada minta pulang orang tua, enggak minta pulang, tetap aja. Bahkan sebagian pondok lagi malah masak sendiri bu, digilir masak sendiri lagi. Tahu deh namanya masak sendiri, sekena-kenanya, sejadi-jadinya. Allahu Akbar. Gitu ya kita makan aja tuh, doyan aja gitu. Kenapa? Ya dididik untuk struggle. Memang kehidupan tuh nggak seperti yang diharapkan. Ruangan ber-AC, kasur yang empuk, udah nggak ada. Itu kalau pulang aja deh kita bisa begitu dah. Dulu juga rumah kagak ada AC-nya, udah iya aja seneng. Iya, kasur juga nggak empuk-empuk banget juga ini. Kadang ada tumbilanya juga, biasa aja. Wah, anak sekarang bu, jangankan ada tumbilanya, timbang berdebu dikit udah pada gatel badannya. Kenapa? Nggak dilatih untuk struggle. Kita juga kagak mau nyusahin kalau emang nggak sanggup ya kan gitu. Tapi setidaknya ada lah jiwa pejuangnya tuh ada gitu. Jiwa berjuangnya ada, nggak terus mudah meraih sesuatu, harus proses sungguh-sungguh. Wallahu taala ala wa alam. Ini panjang nih, ntar kajiannya jadi kajian ini pendidikan ini. Baik. Ya, itu ada contohnya di Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah berubah gaya hidupnya. Mau beliau SAW lagi sulit, bahwa beliau SAW setelah peperangan menang dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu Rasulullah SAW khumus 1/5 sendiri buat Rasul dan keluarganya.
Jadi kalau misalnya tuh perang dapat 5 miliar, 1 M sendiri untuk beliau. Tapi gaya hidupnya nggak berubah. Tidurnya tetap aja di dipan yang dari anyaman pelepah kormat sampai membekas di wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada. Kita makan kagak, gaji naik dikit kreditan naik. Iya, gaji baru naik dikit udah gaya kreditan naik. Habis itu pusing aja tetap. Iya, pusing terus lah. Coba dia kagak dinaikin kreditannya, kan tenang, tentram, masih ada lebihan. Bingung Pak Ustadz kenapa kagak bisa bayar kreditan? Kan gajinya bukan naik. Iya, coba saya ganti lagi kreditannya, mobilnya yang bagus. Nah itu dia. Iya. Masih ada lagi pertanyaan? Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir itu ada yang buruk, ada yang baik Ustadz ya. Iya. Jadi gimana menurut Ustadz orang-orang yang tadinya dia udah muslim, kemudian dia murtadin ya, seperti Ustadz yang di Bima itu, mungkin udah pada tahu ya. Itu apa termasuk takdir buruk untuk mereka? Satu. Terus yang kedua, Allah suka mengatakan kami. Nah ini kami ini kan jamak Ustadz. Itu bagaimana menurut Ustadz ya? Tolong penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi di dalam ilmu bahasa, ilmu balaghah itu terkadang menggunakan redaksi yang jamak, plural, kami. Itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya sendiri. Dan itu juga disebutkan oleh para ulama tafsir, li ta'dhimi nafsihi, mengagungkan dirinya sendiri. Kendati pun secara redaksional menunjukkan jamak plural, tetapi itu menunjukkan Allah mengagungkan dirinya sendiri. Dan itu disebutkan oleh para ulama ahli bahasa, ahli lughah. Begitu ya. Dan yang saya sebutkan ini bukan pendapat saya. Jadi para ulama ahli bahasa, ahli balaghah mengatakan demikian. Bukan berarti Allah butuh kepada bantuannya manusia, tidak. Ya. Dengan kata kami berarti membutuhkan bantuan manusia. Enggak butuh, Allah enggak butuh. Allah enggak butuh bantuan manusia, Allah enggak butuh bantuan malaikat, enggak butuh. Tapi ketika disebutkan itu, Allah memuliakan dan mengagungkan dirinya sendiri. Nah, tentang masalah orang murtad, apakah itu takdir Allah juga? Iya. Apakah itu takdir buruk? Iya, buruk. Kenapa kok orang itu dibikin takdir buruk begitu? Buat pelajaran buat kita. Jadi pelajaran buat kita agar kita tidak mengikuti perbuatan orang tersebut. Dan satu poin penting yang harus kita ingat. Orang yang katakanlah contohnya jangan yang itu, Fir'aun aja lah. Iya enggak? Fir'aun yang kufur, yang membangkang, itu nanti di akhirat Fir'aun pun tidak akan pernah berani menyanggah Allah dengan mengatakan, saya ini kan begini, kafir begini karena takdirmu ya Allah. Gak bakalan itu terjadi. Anda jangan pernah beranggapan bahwa ketika ada takdir buruk, kok Allah tidak adil ya kalau begini. Gak ada yang namanya tidak adil, gak ada. Itu ketetapan Allah dan Allah zat yang maha adil. Allah adalah yang paling mengetahui segala sesuatu. Makanya gak ada ceritanya, coba cariin hadis dan ayatnya. Fir'aun komplain nanti di akhirat, ya Allah saya begini jadi kafir begini kan karena takdirmu ya Allah. Masa saya dicemplungin ke neraka, saya gak terima. Gak bakalan ada itu, gak bakalan ada. Kalau gak percaya, ayo ntar kita buktiin di sono bareng-bareng. Gak ada yang berani. Lo para nabi, para rasul, buktinya kita hadis syafaat. Ketika semua manusia datang kepada Nabi Adam, lalu kemudian datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, gak ada kan semuanya mereka yang berani mohon kepada Allah. Itu padahal para nabi, para rasul memohon loh, bukan komplain. Mohonkan syafaat untuk manusia. Gak ada yang berani. Kenapa? Gak dapat izin. Itu para nabi, para rasul aja enggak berani ngomong, minta, apalagi komplain. Gak berani, kecuali yang dapat izin. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, datangi Nabi Muhammad, dia udah dapat izin tuh.
Dia firman Allah kan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni, enggak ada kasih syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau nggak dapat izin ya nggak bisa minta. Para nabi, para rasul nggak berani ngomong juga ke Allah Rabbul Alamin. Itu para nabi, para rasul nggak berani ngomong untuk mintakan syafaat, lagi komplain. Jadi Anda jangan pernah bayangkan nanti orang-orang kafir itu yang mati dalam keadaan kekufuran, mereka komplain semua kepada Allah karena yang menjadikan mereka kafir itu Allah, lalu mereka komplain gak mau dimasukin neraka. Gak bakalan itu terjadi. Terus bagaimana? Jadi pelajaran buat kita, kita jangan merasa aman. Kalau kita masih hidup begini, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Jangan ngerasa aman. Saya mah udah aman, udah soleh banget udah kita mah katanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amal itu dilihat ujungnya, amal itu dilihat akhirnya, amal itu dilihat penutupnya. Kalau penutupnya baik, harapan itu bukan memastikan, harapan baik. Kalau penutupnya buruk, dikhawatirkan buruk, kecuali dia kufur, pastinya buruk terus. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.